Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Sudah bertahun-tahun, Baginda Raja ingin sekali mengalahkan Abu Nawas dengan membuat Abu Nawas menyerah. Namun, jebakan yang selama ini dibuat semuanya bisa dipatahkan dengan cara-cara yang cemerlang dan juga jenaka oleh Abu Nawas. Namun, Baginda Raja tidak pernah putus asa. Masih ada puluhan bahkan ratusan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja bersama para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para petinggi kerajaan, bangsawan, serta orang-orang yang terkenal. Di suatu sore yang cerah, tatkala Baginda Raja beserta para menterinya berenang di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Saya punya strategi jitu untuk menjebak Abu Nawas." "Apa itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya seorang menteri. "Kalian tidak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian semua untuk datang lebih awal besok sore. Dan jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas terlebih dahulu datang. Karena aku akan mengundangnya juga untuk mandi bersama kita," ujar Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menjelaskan tipuan apa yang akan digelarnya besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menterinya di pemandian air hangat. Seperti yang sudah direncanakan, Baginda Raja dan para menterinya sudah datang terlebih dahulu. Baginda Raja membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan khusus untuk para menterinya. 1 butirnya khusus untuk dirinya pribadi. Lalu, Baginda Raja memberi arahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas datang, Baginda Raja bersama para menteri sudah berendam di kolam itu. Abu Nawas pun melepas baju dan langsung ikut berendam juga. Abu Nawas menjadi harap-harap cemas. Dan kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan yang kali ini lebih berat dan susah. Sebab Baginda tidak sama sekali memberi tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, Baginda Raja pun membuyarkan Abu Nawas yang sedang melamun. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena aku ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apa lagi, wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas masih belum mengerti. "Sekali-kali kita melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh hewan. Sebagai manusia yang sempurna, kita pasti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum paham yang Baginda maksud," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti layaknya ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka di antara kita harus dihukum," ujar Baginda tegas. Abu Nawas pun tidak berkata sedikit pun. Wajahnya nampak murung dan lesu. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung dan lesu itu, wajah Baginda Raja justru semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita bersama-sama menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam. Kemudian
naik ke atas satu persatu dengan menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas pun juga menyelam ke dalam kolam. Tentu saja, ia sama sekali tidak sempat untuk mempersiapkan telur ayam, karena ia memang tidak tahu kalau dirinya diharuskan bertelur seperti ayam. Kini, Abu Nawas sudah tahu kalau Baginda Raja dan para menterinya sudah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan mungkin jika manusia bisa bertelur. Karena nafasnya mulai terasa sesak, Abu Nawas segera cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja pun langsung mendekat ke Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia bertingkah aneh. Tiba-tiba saja, ia bersuara seperti ayam jantan yang berkokok. Sangat keras sekali, hingga Baginda dan para menterinya merasa keheranan. "Ampun, wahai tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil menunduk serta hormat. "Kalau begitu, engkau harus dihukum, Abu Nawas," kata Baginda dengan bangga. "Tunggu dulu tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya hamba mau meminta izin untuk membela diri. Sebenarnya, jika hamba mau bertelur, hamba tentu saja mampu. Akan tetapi, hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak akan bisa bertelur. Karena hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah merasa kemenangan pada dirinya, kini mendadak berubah menjadi merah dan lesu karena malu. Sebab mereka merasa dirinya dianggap sebagai ayam betina. Abu Nawas memang cerdik dan jenaka. Malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa dirinya malu, Baginda Raja Harun al-Rashid dan para menterinya segera memakai pakaian mereka dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang, Abu Nawas yang tampaknya polos itu sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata untuk menjatuhkan mental lawan-lawannya. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.